Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Baiklah, hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran yang sama, yaitu Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya ingin tahu kehadirannya. Apa ada siswa yang tidak hadir dan tidak masuk pada pagi hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir. Oh ya, Ya, Hadir semua, Pak. hadir semua. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya minta kepada Ibu Rinurti untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang puisi. Pada hari ini, kompetisi dasar yang harus kita capai untuk siswa sekalian yaitu mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Indikator pencapaian yang kita akan tempuh pada pagi hari ini adalah siswa menjelaskan pengertian teks puisi, menjelaskan unsur-unsur pembentuk puisi, dan mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk puisi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kita mempelajari tentang puisi, saya mengharapkan itu siswa dapat menjelaskan pengertian puisi, menjelaskan unsur-unsur pembentuk puisi, dan mampu menemukan atau mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk puisi yang dibacanya. Oke, saya mau tanya dulu. Pada hari ini kita akan membahas puisi. Jika kemarin itu pertemuan yang lalu, gagasan dan pemikiran kita itu kita tuangkan dalam bentuk teks yang disebut dengan teks narasi, maka pada pertemuan hari ini gagasan dan isi pemikiran kita itu juga bisa dituangkan dalam bentuk teks puisi. Nah, itulah keterkaitannya antara materi yang lalu dengan pembahasan hari ini. Nah, saya tanya dulu kepada kalian, apa punya pengalaman seperti apa itu puisi? Apa di antara kalian punya pengalaman seperti apa pemahaman kalian terhadap puisi? Ada yang mau berkomentar? Ya, Saya, Pak. Siswa Wulan, silakan. Baik, Pak. Menurut pendapat saya, Pak, puisi itu adalah karya sastra hasil imajinasi seseorang yang kata-katanya puitis, Pak. Ya. Saya, Pak. Ada yang lain? Saya, Pak. Bastian, silakan Bastian. Nah, menurut saya puisi itu ungkapan perasaan dan hati, Pak. Ungkapan perasaan dan hati. Ya. Masih ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Ibu Tri Anggreni, silakan. Ya, kalau menurut saya puisi itu adalah suatu karya imajinasi yang menggunakan kata-kata yang indah, Pak. Ya, cukup ya. Semuanya tidak ada yang salah, semuanya benar semua, ya. Puisi itu adalah merupakan rangkaian beberapa kata yang bisa dikatakan memiliki rima yang terikat oleh larik dan bait serta memiliki makna memiliki syarat makna atau makna yang padat. Bisa juga diartikan dengan sebuah hasil pemikiran seorang penyair yang dituangkan dalam bentuk bait atau larik-larik. Banyak pengertian puisi di antara siswa-siswa tadi semuanya benar ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi puisi dengan metode ceramah. Jadi siswa silahkan menyimak apa yang saya tayangkan di slide. Ya, silakan diperhatikan di papan tulis.
kita mulai dari puisi. Oke. Pengertian puisi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, rima serta penyusunan lirik dan bait. Puisi juga dapat diartikan sebagai suatu karya yang menyajikan pikiran sang penyair dalam bentuk bait dan lirik serta syarat akan makna. Ini yang tadi Bapak jelaskan di awal. Nah, untuk mudah memahami, karena puisi itu dibangun oleh dua bentuk. Ya, mungkin kita bisa analogikan seperti rumah. Rumah itu dibangun juga oleh beberapa unsur, mulai dari pondasi, tiang, dinding, hingga atap. Nah, puisi pun dibangun dengan beberapa unsur. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita khususkan membahas puisi dibentuk dari pembentuk. Puisi dibangun dengan unsur pembentuk. Jadi kalau ada puisi yang dibangun dengan unsur pembentuk, ada lagi yang satunya puisi dibangun dengan unsur pembangun. Jadi ada dua yang membangun unsur pada puisi, yaitu unsur pembentuk dan unsur pembangun. Nah, kita fokus di bagian ruas kiri ini. Unsur yang membangun puisi dari sisi unsur pembentuk. Nah, unsur pembentuk itu lebih kepada ciri fisik puisi. Fisik puisi itu dibangun oleh diksi, majas, rima, imaji, dan tipografi. Insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya kita akan membahas puisi yang dibangun dengan yang dibentuk dengan unsur pembangun, yaitu tema, perasaan, nada, dan amanat. Tapi untuk hari ini kita fokus dulu di bagian puisi dibangun oleh unsur pembentuk. Unsur pembentuk atau unsur fisik. Kalau unsur pembangun disebut dengan unsur batin. Oke. Nah, puisi dibentuk, unsur puisi itu dari sisi unsur pembentuknya dibangun dengan pertama diksi. Penyair menggunakan pilihan kata untuk mewakili makna yang ingin disampaikan dalam bentuk lirik-lirik puisinya. Itulah disebut dengan diksi. Ada pilihan-pilihan kata yang dipilih oleh penyair untuk mewakili perasaannya dalam bentuk lirik-lirik. Kemudian ada yang disebut dengan majas. Unsur pembentuk kedua adalah majas. Majas adalah biasa diistilahkan dengan gaya bahasa atau bahasa kias yang dipergunakan untuk penyair untuk menambah kesan kata-kata yang indah dalam lirik puisinya. Nah, ini akan menimbulkan kesan yang indah, kemudian akan menggunakan gaya-gaya bahasa tertentu untuk memperindah kalimat-kalimat yang ada dalam lirik-lirik puisinya, yang nanti akan melahirkan yang disebut dengan rima. Oke, rima itu sendiri adalah bunyi yang berulang di akhir lirik pada puisi. Kemudian berikutnya ada disebut dengan kata berlambang. Lambang atau simbol adalah seperti gambar atau tanda atau kata yang menyatakan maksud tertentu. Unsur pembentuk kedua berikutnya itu adalah pengimajinasian. Imajinasi di sini adalah seorang penulis puisi itu biasanya digambarkan dalam puisinya misalnya penginderaan. Dalam pengimajinasian, seorang penyair akan menulis sebuah puisi itu dan mengimajinasikan tentang perasaannya dulu, gitu. Maka lahirlah puisi di segi unsur pembentuknya. Kemudian ada yang disebut dengan tipografi. Tipografi ini berkaitan dengan penulisan puisi, tatanan kiri kanannya dan sebagainya. Kemudian ada disebut dengan pencitraan atau penginderaan. Kadang-kadang penyair itu menulis sebuah puisi itu hanya melihat sesuatu, dia merasakan sesuatu dalam bentuk apa yang dia indrai, kemudian dia tuliskan. Itulah disebut dengan pencitraan atau penginderaan kita pada puisi. Oke, untuk pembahasan tentang itu lebih lengkapnya ada di sini. Ya, demikian penjelasan tentang unsur pembentuk puisi. Saya kembalikan kepada siswa, mungkin ada yang dipertanyakan sebelum kita lanjut di kegiatan selanjutnya. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Mengerti, Pak. Ada pertanyaan? Pak,
Sudah mengerti, Pak. Berkaitan dengan unsur Mengerti, pembentuk. Pak. Oke. Baik, kalau dimengerti, untuk mengetahui seperti apa, sejauh apa pemahaman kalian, saya akan tampilkan di papan tulis lembar kerja yang harus kalian lakukan. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Sebelum kita sampai pada kegiatan menganalisis unsur-unsur, saya ingin menguji kalian untuk mengukur pemahaman kalian tentang konsep puisi dari segi unsur pembentuk. Oke, bisa dikerjakan? Kalian membuat peta konsep mengenai pengertian unsur-unsur pembentuk puisi. Baik, Pak. Ya, saya kasih waktu 30 menit. Sudah, Pak. Selesai, ya, anggap saja selesai. Oke, langkah kedua. Di kegiatan kedua, ini ada puisi. Di depan kalian saya sudah sajikan puisi dari Khairil Anwar yang berjudul Aku. Berdasarkan pemahaman yang Anda pahami tentang konsep-konsep pengertian unsur pembentuk puisi, silahkan untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk puisi yang Anda pahami secara konseptual tadi, kemudian melakukan identifikasi pada puisi yang sudah saya sajikan di hadapan siswa-siswa sekalian. Untuk memudahkan menjawab itu, silakan mengisi kolom tabel berikut ini. Isinya seperti ini. Saya kasih waktu 20 menit. Sudah selesai, Pak. Oke, baik. Oke, Sudah, Pak. saya minta kepada salah satu siswa yang ingin menyebutkan unsur-unsur apa saja yang telah diidentifikasi. Saya untuk Randy Rahman untuk menyebutkan unsur pembentuk puisi dalam hal gaya bahasa pada puisi Aku. Apa yang ditemukan? Oke, itu bisa dikatakan benar. Saya pindah kepada Ibu Rinurti untuk menyebutkan rima pada unsur puisi Aku. Ya, itu juga bisa termasuk ya. Kemudian Ibu Wulan menyebutkan imaji pada puisi Aku. Bagaimana pencitraan seorang penyair di puisi Aku itu? Oke, baik. Saya anggap sudah selesai. Apa yang kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Yang pertama adalah dengan mempelajari puisi itu akan meningkatkan imajinasi kita dalam hal menulis. Kemudian dalam hal mempelajari unsur-unsur pembentuk puisi, kita akan mudah memahami bahwa ternyata puisi itu dibentuk oleh seperti ini. Unsur fisiknya dibentuk oleh diksi, imaji, majas, rima, dan tipografi. Oke, saya kira itu saja pertemuan hari ini untuk siswa-siswa sekalian. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan pindah di menyimpulkan makna dan unsur pembangun puisi. Untuk hari ini saya tutup dulu, sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.